Menggagas pajak berkeadilan, batalkan kenaikan PPN, dan taks amnesti, fokus pada pajak kekayaan dan pajak karbon. Menggagas pajak berkeadilan, batalkan kenaikan PPN, dan taks amnesti, fokus pada pajak kekayaan dan pajak karbon. Sistem perpajakan yang adil adalah fondasi untuk mencapai pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12%, serta meluncurkan kembali program taks amnesti jilid 3 mendapat kritik tajam. Kebijakan ini dianggap tidak hanya gagal mencapai tujuan penerimaan pajak, tetapi juga berpotensi menambah beban masyarakat. Dalam pidatonya di Forum G20 pada 18 November tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya distribusi kekayaan yang lebih merata. Hal ini selaras dengan kebutuhan reformasi sistem perpajakan agar lebih berkeadilan, seperti penerapan pajak kekayaan dan pajak karbon. Mengapa kenaikan PPN dan taks amnesti tidak efektif? 1. Kenaikan tarif PPN tidak meningkatkan penerimaan secara signifikan. Kenaikan PPN dari 10% ke 11% pada tahun 2022 tidak memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Data menunjukkan peningkatan hanya sebesar 60 triliun rupiah dari tahun 2022 ke tahun 2023. Jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan sebelumnya pada tarif 10%. Fenomena ini terjadi karena daya beli masyarakat menurun, sehingga konsumsi domestik ikut terdampak. Jika PPN kembali naik menjadi 12%, kemungkinan besar dampaknya justru akan semakin negatif. Daya beli rakyat yang saat ini sudah melemah berpotensi anjlok lebih dalam, mengakibatkan konsumsi dan penerimaan pajak semakin menurun. 2. Taks amnesti tidak meningkatkan rasio pajak taks ratio. Program taks amnesti yang telah dilakukan 2 kali, yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2022, juga dinilai tidak mencapai tujuan utama. Data menunjukkan bahwa rasio pajak justru menurun setelah program ini dijalankan. Dari 11%, sebelum taks amnesti menjadi rata-rata 9,8% setelahnya. Alih-alih meningkatkan kesadaran wajib pajak, program ini dianggap hanya memberi pengampunan kepada para pengemplang pajak, sehingga tidak memberikan efek jerah atau kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Pajak kekayaan dan pajak karbon, solusi berkeadilan. Untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, fokus seharusnya dialihkan pada penerapan pajak kekayaan dan pajak karbon. Kedua jenis pajak ini tidak hanya adil, tetapi juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah. 1. Pajak kekayaan. Pajak kekayaan wealth tax adalah pajak yang dikenakan pada orang-orang super kaya. Data menunjukkan bahwa total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia mencapai 4.078 triliun rupiah. Dengan penerapan pajak kekayaan sebesar 2%. Pemerintah dapat memperoleh tambahan penerimaan hingga 81 triliun rupiah setiap tahun. 2. Pajak karbon. Sebagai salah satu negara dengan tingkat emisi karbon tinggi, Indonesia dapat menerapkan pajak karbon sebesar Rp100 per kilogram emisi CO2. Dengan total emisi karbon tahunan mencapai 729 juta ton, potensi penerimaan pajak karbon mencapai 71 triliun rupiah per tahun. Jika kedua pajak ini diterapkan, pemerintah dapat memperoleh tambahan penerimaan sebesar 152 triliun rupiah per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan potensi penerimaan dari kenaikan PPN atau taks amnesti. Manfaat pajak kekayaan dan pajak karbon. 1. Mengurangi ketimpangan ekonomi. Pajak kekayaan akan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. 2. Meningkatkan kesadaran lingkungan. Pajak karbon dapat memotivasi perusahaan untuk mengurangi emisi karbon, mendukung agenda keberlanjutan. 3. Tidak membebani rakyat kecil. Berbeda dengan PPN, pajak ini tidak langsung memengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan tarif PPN dan program taks amnesti jilid 3 harus segera divaluasi karena terbukti tidak efektif dan cenderung merugikan masyarakat luas. Sebagai gantinya, pemerintah perlu mulai menerapkan pajak kekayaan dan pajak karbon demi terciptanya sistem perpajakan yang berkeadilan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendukung pemerataan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.